kita mulai ngaji kita hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, seperti biasanya kita berdoa bareng-bareng agar ngaji kita hari ini diberi kemudahan dan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqalati wa sahhil 'alayya hifdhahu thumma darsahu bi jahin nabi wal ali thumma sahabati. Oke, terima kasih. Ini kemarin kita terakhir tentang mad jaiz mufasil. Ini ada anggota baru. Oke, saya tanya lagi kepada kalian. Huruf mad itu ada berapa? Tiga. Apa sih huruf mad? Alif, wawu, dan ya. Nah, kenapa bisa di tiga itu? Ada sebabnya kan? Apa sebabnya? Alif bertemu dengan huruf bertemu? Bukan sebelum huruf alif itu ada fathah. Kemudian sebelum wawu itu dhammah dan sebelumnya itu ada kasrah. Oke, benar. Oke, kemudian kita tentang mad apa? Farqi udah. Mad farqi udah. Ini mad farq tulisannya. Oke, udah selesai berarti kita tentang bacaan mad lazim harfi sudah. Belum ya? Madlen udah, madlen. Belum. Arti sukun udah. Belum. Oke. Terakhir mad apa namanya? Mad far'i. Mad far'i ya? Sudah mad far'i ya. Mad mufasil dan mutasil sudah. Mad silah tawilah sudah. Belum. Kemarin baru sampai mad jaiz. Mad jaiz mutasil dan mufasil ya. Sudah. Apa sih mad jaiz mutasil itu? Mad wajib mutasil ya, mad wajib mutasil. Apa sih perbedaannya mad jaiz mutasil dan mad jaiz mufasil? Itu apa? Huruf madnya bertemu, kalau mad wajib bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Oke, terus kalau jaiz bertemu hamzah beda kalimat. Hamzahnya bentuknya ada alif. Ya. Oke, berbeda kalimat. Benar. Oke, sekarang kita langsung tentang ini aja. Mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu adalah ada kan di buku yang dua. Kalian harus beli sebenarnya gini. Ini harganya cuma 5.000 loh. 5.000 7.000 di Ali terus. Ya kan? Beli yang kayak gini aja tuh. Yang jilid 7. Jilid 7. Kan kamu udah disuruh kan? Pusing ntar ada yang baru juga bingung ntar. Cuma 7.000 kalau nggak salah. Kalian makan berapa sehari? Pulsa udah berapa? Hitung lah. Oke, sekarang tentang mad silah qasirah itu adalah mad silah yang tidak bertemu hamzah dan panjangnya satu alif atau 2 harokat. Intinya panjangnya itu 2 harokat ya. Jadi min dunihi multahada. Intinya dia panjangnya itu
dua harokat. Jadi semua di mana saja ini berbeda dengan mat tabi'i. Tapi apa sih pengertian mat tabi'i itu tadi? Mat tabi'i itu dia ketika huruf mat itu bertemu dengan hamzah, sukun dan tasydid dan panjangnya dua harokat, ya kan? Tapi kalau mat silah qasirah itu dia bertemu hamzah saja, bertemu dengan hamzah, panjangnya tidak bertemu hamzah, maksud saya tidak bertemu hamzah dan panjangnya satu alif atau dua harokat. Tapi kalau mat tabi'i dia harus bertemu hamzah, sukun atau tasydid. Nah, tapi kalau kebalikan dari mat silah qasirah itu dia nggak bertemu hamzah, nggak harus bertemu hamzah. Jadi intinya itu biasanya ada wawu matinya gitu. Kita contohkan ya. Kalau mat tabi'i itu kan contohnya qalu, ini kan qalu. Nah, ini kan mat tabi'i. Biasanya gini. Bertemu hamzah atau sukun itu panjangnya dua harokat, ya kan? Dua harokat panjangnya. Tapi kalau mat silah qasirah di mana saja ayat Al-Qur'an dan dia tidak bertemu dengan hamzah, intinya dia panjangnya itu dua harokat, ciri-ciri. Gak harus ketemu dengan hamzah, tidak bertemu hamzah. Contohnya min dunihi. Ini kan di mana bacaan namanya? Coba saya tanya. Ada yang punya buku WN2 kan? Panjangnya di mana? Kalau ini apa nih? Bacanya apa nih? Nun mati bertemu dal. Bab nun mati. Nun mati bertemu dal itu apa? Bertemu dal, ikhfa. Fa. Ini ikhfa kan? Ya. Ini ikhfa. Tapi kalau ini dal bertemu wawu, ini bacaannya mat silah qasirah. Ya kan? Min dunihi. Dia nggak bertemu dengan nggak bertemu hamzah kan, atau nggak dimatikan kan? Ini ada harokatnya nggak ini? Ini ada harokatnya? Nggak ada kan? Tapi kalau mat tabi'i itu ada harokatnya. Kulu, qalu. Ini kan ada harokatnya. Ini ada harokat, ini nggak ada harokat, bedanya. Paham kan? Biasanya ada kan ayat Al-Quran seperti itu? Banyak kan? Banyak. Kemudian ada innahu huwas. Biasanya ayatnya seperti itu. Ya. Nah ini kan ketika ada wawu di sini tanpa harokat, ya intinya tidak bertemu dengan hamzah atau alif, ya kan? Itu bisa disebut dengan mat silah qasirah, ya. Kemudian yang kedua, ini mat silah tawilah itu dibagi menjadi dua, kan? Ada mat silah qasirah dan ada juga mat silah tawilah. Nah, tapi kalau mat silah tawilah itu ketika mat silah yang bertemu dengan hamzah, dia harus bertemu hamzah. Dia panjangnya 5 harokat. Nah, kalau ini kan 2 harokat. 2 harokat. Ya. Ini 2. Tapi kalau lawan ini atau temannya ini namanya mat silah. Ini kan mat silah mat silah qasirah.
Mat silah qasirah. Tapi kalau mat silah tawilah dia nggak seperti ini. Dia panjangnya lebih panjang daripada ini. Ini 2 harokat. Tapi kalau mat silah qasirah dia panjangnya 5 harokat. Jadi 5 harokat itu sama seperti panjangnya apa di sini? Mat wajib muttasil. Abauna itu kan apa panjangnya 5 harokat, 5 ketukan. Mengantuk kamu? Tapi kalau mat silah tawilah ini sama panjangnya 5 harokat, tapi dia apa namanya harus bertemu dengan hamzah. Coba kita tes di sini. Min indahu illa, contohnya. Bertemu hamzah. Ini panjangnya sih. Ini namanya mat silah apa? Oke, ini mat silah tawilah seperti ini. Karena dia ada wawunya juga sama, ada wawu mati, tapi harus bertemu dengan hamzah. Coba kamu baca pengertiannya. Coba yang punya ibu baca. Mat silah tawilah ialah mat silah yang bertemu hamzah. Oke, terus Panjangnya 5 harokat. 5 harokat. Oke. Tapi kalau mat silah qasirah coba baca. Mat silah qasirah ialah mat silah yang tidak bertemu hamzah. Gak bertemu hamzah kan dia sendiri kan. Sendiri. Wawu matinya gak ada harokat itu sendiri. Tapi kalau ini wawu mati gak ada harokat harus bertemu hamzah. Panjangnya 5 Harokat. ya. 5 harokat. Paham kan? Tapi kalau kita lihat pengertian mat wajib mutasil, iya sama. Dia 5 harokat juga, tapi beda. Nah, jadi ketika huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, ini kan beda kalimat tuh. Indahu illa, beda kalimat kan. Tapi kalau satu kalimat dia disebut dengan mat wajib mutasil. Coba, ini kan Ambiya itu kan mat wajib, beda dengan ini kan. Ini kan beda tuh. Ini mat ya kan, mat wajib. Mat wajib ini sebenarnya beda. Ini dia satu kalimat, ini kan beda kalimat. Sama ini juga 5 harokat. Ini sama 5 harokat. Ya kan? Tapi kalau ini beda harokat. Indahu illa kan sudah kecuali kan beda. Maksudnya beda kalimat ya, bukan beda harokat. Beda kalimat. Ini kan satu kalimat dan ini beda kalimat. Bacanya berapa? Ini berapa? Oh? Hah? 2. La ilaha illallah. Ini belum saya hapus tulisannya loh. Ini 5. Oke. Kamu habis makan apa jadi ngantuk? Ini 5, ya kan? Ini 5 juga. Ini mat wajib mutasil. Ini mat wajib mutasil sama. Ini 5. Tapi bedanya ini satu kalimat dan ini beda kalimat. You know? Yes, I know. Oke. Jadi gitu kan Pak. Tapi kalau apa namanya? Cara membedakan mat silah tawilah dengan mat silah qasirah itu jelas beda. Dari segi bacaannya sudah beda dari kelihatannya. Ini harus ada alif, ini enggak. Ini harus ada hamzah, ini enggak ada hamzah. Gitu. Oke, paham ya? Coba saya tanya, apa yang membedakan ini dengan mat tabi'i? Kan mat tabi'i kan panjangnya berapa? 2 harokat. 2 harokat. 2 apa 5? Untuk mat tabi'i 2.
Dua. Kalau satu harokat apa dua? Satu harokat. Dua harokat satu alif. Udah pakai harokat aja biar nggak pusing. Berapa? Dua harokat. Dua harokat. Bener. Ya. Oke. Contoh apa namanya? Contohnya apa matobi'i? Oh. Selain itu, coba pengertiannya matobi'i itu apa coba? Bener. Yang kan ada harokatnya kan. Terus selain itu, kila itu kan sama, ya kan? Kila itu matobi'i itu. Ini kan nggak ada, ya kan? Dia panjangnya dua harokat. Kenapa? Karena huruf mat tidak bertemu hamzah, sukun dan tasydid. Jadi matobi'i lah huruf mat. Huruf mat itu apa? Tadi kan alif dan bertemu sebelumnya hamzah, fathah, dan wawu sebelumnya doma. Kalau ya sebelumnya ini kasroh. ya kan? Jadi intinya dia tidak bertemu hamzah ketika apa namanya? Ya bertemu dengan kasroh atau wawu bertemu dengan doma dan alif bertemu dengan fathah. Tapi kalau bacaannya kolo ini matobi'nya di mana coba? Ada berapa coba? Dua. Di ko sama waw sama. Udah pinter kamu ya. Awas kamu kalau ngaji ntar nggak sesuai. Udah pinter berarti ya. Paham nggak kamu? Jadi karena udah kejauhan materi kita ya. Tadi dulu di Manpeka, kau Manpeka kan? Nggak. Dari mana? Dari mana kamu? Ini SMA-nya Ustaz. Ah. Di Pondok Pesantren Al Hayah. Pakai apa kamu tajwidnya? Ya, enggak Ustaz, enggak ngaji aja Ustaz. Oh. Berarti ini perdana ya? Gak apa-apa. Jadi ini bacanya matobinya ada dua. Soalnya hampir sama sih kira mereka. Oke, kita cuma belajarin aja ya. Kayaknya kalau banyak-banyak nggak takut kalian ntar lupa ya. Jadi kita hari ini pertemuan kita tentang matsilah tawilah dan matsilah qasirah. Oke, saya tanya kepada Eko, kalau matsilah tawilah itu panjangnya berapa sih? 5. Tapi kalau matsilah qasirah 2. Apa yang membedakan matsilah tawilah dengan mat wajib? Yang membedakan matsilah dan mat wajib itu apa? Matsilah kalimat beda kalimat, kalau mat wajib dalam satu kalimat. Satu kalimat, good. Terus apa sih ciri-ciri matsilah tawilah itu? Matsilah tawilah ini top. Matsilah tawilah ciri-cirinya? Bertemu dengan hamzah. Ya bertemu dengan hamzah. Itu saja. Intinya ada wawu matinya loh, wawu tanpa harokat. Wawu tanpa harokat bertemu dengan hamzah, ya kan? Tapi kalau apa namanya? Mat jaiz mutasil itu gimana? Mat wajib mutasil sama kan 5 harokat. Membedakannya apa sih kalau mat wajib mutasil itu apa? Satu kalimat. Harus ada ciri-cirinya? Bukan lagi. Ini belum ketahuan sih. Apa? Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mat wajib mutasil itu apa? Tidak dari hamzah. Apa ciri-cirinya? Habis setelah mat ada huruf hamzah. Good, benar. Itu setelah huruf mad ada
ada hamzahnya. Nah, ini judulnya. Tapi kalau silah qasirah dan mat tabi'i itu apa yang membedakannya? Dia ada Kalau qasirah ini di wawunya nggak ada ini, nggak ada tanpa harokat. tanpa harokat. Oke. Kemudian kalau mat tabi'i kayak gitu. Ada tanda Enggak. Mat tabi'i, coba pengertian mat tabi'i. Baca. Intinya ada sukunnya. Intinya ketika huruf mat tidak bertemu dengan hamzah. Huruf mat itu apa? Alif wawiyah. Jadi ketiga huruf itu intinya nggak ketemu dengan hamzah aja. Kalau ketemu hamzah bacanya ini ntar. Ya kan? Kalau nggak ketemu hamzah dia pasti mat tabi'i. Itu huruf mat kan ada 3. Gitu. Paham ya? Oke. Langsung saja kita praktek. Kalian silahkan buka surah apa ya di sini ya? Ini juz 30 buka surat At-Takwir. Enggak bawa Quran. Angel kan. Ini tulisan LPK katanya. Oke, At-Takwir. Oke, di halaman 586. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Jim bukan jim. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Jadi kalau sebelum roh itu ada kasroh tipis, nir bukan ni. Jadi tipis ya, sebelum roh itu ada kasroh bacanya tipis. Tapi kalau sebelum roh itu fathah itu tebel al. Nah, tapi kalau sebelum roh itu kasroh tipis. Nirrahim. Idza syamsu kuwirat. Syamsu mencucu ya. Idza syamsu jadi bukan idza syamsu. Jadi mencece dulu. Tujuannya mencece itu biar sinnya itu mendorong sinnya. Nah. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nuju mencucu mencece bukan nuju bukan. Jadi janya enggak kamu dorong. Wa idzan nuju kadarat wa idzan nuju bukan nuju. Kalau nuju jadi nggak ada dorongan di C-nya. Wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu mencece. Wa idzal jibalu suyirat. Kan ada dorongan kan, beda kan? Su sama sui ya, beda. Wa idzal aisha wa idzal aisharu uddilat wa idzal aisharu
Uddilat ti, bukan ti, bukan tak to. Uddilat ti. Wa idzal wuhu husyirat. Wa idzal wuhu bukan wuhu. Wa idzal husyirat. Jadi lebih ditekankan kepada nafas sama suaranya. Wa idzal husyirat. Jadi jelas ya kan? Ha, sya, sin. Oke, silakan dari Mas Eko.